Disutradarai oleh Kim Stambul, film ini digarap berdasarkan cerita viral yang berjudul sama karya penulis Simple Man. Bersetting di Jawa Timur pada tahun 2003, film ini berkisah tentang kutukan 1000 hari yang kerap terjadi di tanah Jawa. Kutukan itu bermula saat keluarga Atmojo disantet oleh pesaing bisnisnya. Selama 1000 hari, mereka harus melakukan ritual basuh sedo yang dilakukan tepat sebelum petang tiba. Banyak ujian yang melanda hingga menyita korban jiwa. Suatu ketika, gadis desa Nanlugu datang untuk melanjutkan ritual berbahaya. Mampukah ia menyelesaikan ritual Sewu Dino? Berikut ceritanya. Sore itu, Ratih sibuk menyapu rumah sebelum petang menjelang. Jum berlari ketakutan keluar dari kamar hanya untuk meminta bantuan pada seniornya itu. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga memaksa mereka berdua untuk bekerja tak kenal waktu. Jum meminta Ratih untuk ikut membantu memandikan majikan karena pemutar kaset tape di kamar itu rusak. Ratih tersentak mendengar kabar buruk itu. Ia bertanya apakah Jum sudah menyelesaikan semuanya. Jum hanya menggelengkan kepala dengan tubuh gemetaran. Ratih segera mengajak juniornya itu untuk kembali masuk ke dalam kamar. Mereka bergegas menutupi jasad wanita itu dengan keranda agar bisa kembali tenang. Tangan jasad wanita itu sempat terjepit di luar keranda. Ratih buru-buru memasukkan tangan ke dalam dan bersiap menutupi keranda dengan kain berwarna emas. Tiba-tiba jasad wanita yang baru saja dimandikan itu bergerak dengan sangat kuat mencengkram leher Ratih hingga tak sanggup bersuara lagi. Jum hanya bisa menangis melihat kejadian mengerikan itu. Sosok wanita yang kerasukan setan itu pun semakin murka dan membenturkan kepala Ratih ke papan keranda. Dalam sekejap mata, nyawa Ratih melayang di kaki si wanita. Sosok mengerikan itu kini terbang menghampiri si Jum yang terduduk lemas saking ketakutannya. Sambil mencekik leher Jum, gadis yang dirasuki iblis itu berulang kali menanyakan nama Juminten. Wajah ngeri itu membuat Jum tak bisa bergeming lagi. Ia hanya pasrah menerima takdir hidupnya yang akan segera berakhir seketika itu. Film pun dimulai. Pada tahun 2003 di Jawa Timur, kondisi pasar pagi itu tampak sangat ramai seperti biasanya. Sri Rahayu, gadis desa yang beranjak dewasa itu bersepeda masuk pasar untuk mengambil pesanan belanjaan si bos Buminah. Untuk menyambung hidup, Sri bekerja di sebuah warung makan pinggir jalan yang menyediakan makanan khas Jawa Timur. Sesampainya di Losayur, terlihat selembar iklan lowongan kerja yang menempel di palang kios pasar. Keluarga Atmojo yang terkenal kaya raya sedang mencari asisten rumah tangga yang baru dengan gaji menggiurkan. 10 juta per bulan di tahun 2003 adalah nominal yang sangat besar, apalagi bekerja di kawasan pedesaan. Sesampainya di kios sayur, Sri mengambil belanjaan Buminah dan melenggang pergi ke warung untuk bekerja. Pagi itu, warung Buminah sudah dipenuhi pelanggan yang hendak sarapan. Sri dengan sigap mengantar setiap pesanan pelanggan dan menerima pesanan dari pelanggan yang baru datang. Sambil membuat es jeruk, Sri memohon pada Buminah untuk meminjamkan uang padanya. Meski ia punya hutang menunggak, kebutuhan hidup memaksa Sri untuk terus berhutang. Mina mengeluhkan pengeluaran bulanannya yang kala itu membengkak karena anaknya sudah mulai sekolah. Mina memberikan selebaran lowongan pekerjaan yang dititipkan di warungnya. Sri malah keheranan mengetahui lowongan kerja Atmojo yang hampir tiap hari mengadakan rekrutmen. Minah menuturkan jika keluarga kaya raya itu memiliki banyak cabang bisnis yang tersebar dari barat hingga timur Jawa. Mereka berpikir lowongan kerja itu untuk mengisi karyawan di salah satu bisnis keluarga. Mina sempat menggoda Sri yang masih lajang, siapa tahu mendapat jodoh salah satu keturunan Atmojo. Ia memaksa Sri untuk ikut rekrutmen karena jika diterima di sana gajinya 10 juta per bulan. Tak berselang lama, seorang pelanggan meminta air putih pada Sri. Pelanggan itu terus mengamati wajah Sri, sementara Sri kebingungan melihat lauk di piring tidak dimakan oleh pelanggannya. Sri bergegas melayani pelanggan lain yang memesan mangut ikan pe. Pria misterius itu melenggang pergi dan meninggalkan uang 500 perak. Sri langsung berteriak jika uang yang dibayarkan itu kurang.
Bumina mengintip makanan pelanggan tadi yang ternyata pelanggan itu sedang puasa putih. Puasa putih biasanya dijalankan oleh orang yang memiliki tujuan tertentu di mana manfaatnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Selama menjalankan puasa putih, orang itu hanya boleh makan nasi dan minum air putih saja. Sore harinya setelah kerja, Sri bersepeda ke alamat rumah Atmojo untuk ikut melamar kerja. Di sana, banyak gadis ayunan rupawan yang ikut melamar pekerjaan juga. Tak jarang dari mereka yang lulusan SMP bahkan juga SMA. Beberapa di antaranya mengeluhkan tak diterima kerja padahal sudah menunjukkan ijazah SMA-nya. Sri yang tak memiliki ijazah apapun langsung ciut dan mengurungkan niatnya untuk melamar kerja. Ditambah lagi hujan tiba-tiba mengguyur di mana Sri kelupaan tidak membawa payung. Gadis itu bergegas pergi dari rumah Pak Atmojo hingga tak sengaja ditabrak oleh mobil yang masuk gerbang. Sang supir bersama majikannya Lydia langsung menolong Sri dan dibawa masuk ke dalam rumah Atmojo. Lydia membersihkan luka di lengan Sri sambil mengoles obat merah secara perlahan. Sri bercerita jika ia sebenarnya ingin melamar pekerjaan namun mengurungkan niat karena tidak punya ijazah. Tepat setelah memasang perban ke tangan Sri, pintu kamar Simbah terbuka dengan sendirinya. Lydia lari masuk ke dalam kamar meninggalkan Sri sendirian di ruang tamu yang megah. Sambil menunggu Lydia kembali, Sri melihat-lihat isi ruang tamu dari keluarga yang terkenal kaya raya itu. Ia terkesiap melihat lukisan wanita Jawa yang menggendong bayi dengan mata yang bergerak-gerak. Tak berselang lama, Lydia memanggil Sri untuk dipertemukan dengan Mbah Karso. Wanita tua itu adalah kepala keluarga Atmojo yang menggantikan peran suaminya. Sri disuruh masuk ke dalam kamar gelap yang harus selalu ditutup pintunya. Sesampainya di dalam kamar, Sri bisa melihat ada sosok wanita yang duduk di pojokan. Mbah Karso langsung tahu jika Sri lahir di malam Jumat Kliwon. Ia berkata bisa mencium aroma bunga Wijaya Kusuma dan bunga gandrum dari tubuh Sri. Mbah Karso menuturkan jika mereka berdua sama-sama saling membutuhkan. Sri butuh uang untuk mengobati sang ayah, sementara Mbah Karso membutuhkan peran Sri untuk merawat keluarganya. Mbah Karso menunjukkan wajahnya yang penuh luka menganga sembari berjanji hendak membiayai pengobatan ayah Sri. Namun, gadis itu harus siap bekerja untuk keluarga Atmojo apapun yang terjadi. Sri menyetujui hal itu dan menganggukkan kepala. Dengan langkah pincang, Mbah Karso mendekati Sri dan mengambil sejumput rambut gadis itu dengan pisau kecil. Sri dibawa masuk ke dalam ruang ritual di mana perjanjian baru akan segera dimulai. Mbah Karso duduk di depan kemenyan dan sesaji sembari berkata bahwa mulai saat itu juga Sri akan menjadi hambanya. Rambut Sri dibakar dengan arang kemenyan bersamaan dengan darah Mbah Karso yang mengalir dari jari telunjuknya. Wanita tua itu menegaskan bahwa nyawa Sri sudah tergadai di tangannya. Mereka tak boleh saling mengkhianati dan harus bekerja sama hingga hajat mereka tuntas. Mbah Karso memberikan nampan berisi air kembang dan membuka bajunya. Punggung wanita itu penuh dengan luka bernanah di mana Sri harus membersihkan luka itu. Asap mengumpal semakin tebal membuat Sri merasakan kantuk yang sangat hebat. Mbah Karso berjanji luka di tubuhnya itu tidak akan menular ke tubuh Sri asalkan ia menepati janji. Mbah Karso meniupkan asap tebal ke wajah gadis itu hingga Sri pun tak sadarkan diri. Malam harinya Sri terbangun di dalam mobil diantar pulang oleh supir keluarga Atmojo. Sang supir yang bernama Sugi tengah menurunkan sepeda milik Sri dari dalam mobil. Sebelum pergi, Sugi berpesan agar Sri tidak menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi siang. Setelah makan malam bersama ayahnya, Sri bergegas ke dapur untuk mencuci piring. Ayah mengeluhkan ada firasat tak enak dan ia meminta Sri untuk pindah tempat berobat karena penyakitnya itu tak juga sembuh. Sri termenung melihat foto adiknya Tias yang telah tiada. Ia sangat menyesal karena tak punya uang hingga adiknya itu meninggal karena tak mampu bayar biaya rumah sakit. Ayah berpesan pada Sri untuk terus jaga diri dimanapun berada. Di malam yang tengah larut, Sri terbangun mendengar suara ayahnya yang memanggil. Ia bergegas masuk ke kamar sang ayah dan melihat bercak darah semakin melebar tepat di area perutnya. Sri membuka selimut yang menutupi darah di tubuh ayahnya. Ternyata pria itu melayang dengan organ dalam perut yang memburai sembari bertanya di mana kakinya berada. Sri yang ketakutan hanya bisa meringkuk menitikan air mata. Ayah mencengkram tangan putrinya dan
Sri terbangun dari mimpi buruknya dan menyadari ada tato simbol aneh di pergelangan tangannya. Ia berusaha menghapus simbol itu, namun tampaknya sudah tertanam di bawah kulitnya. Selang beberapa jam berlalu, Sri sudah bersiap pergi menuju ke kediaman Mbah Karso untuk mengabdikan diri bekerja di sana. Ia menasihati sang ayah untuk rajin minum obat dan jaga kesehatan. Sebelum naik mobil jemputan, Sri meminta doa restu sang ayah agar bisa bekerja dengan baik dan betah di tempat barunya nanti. Sri masuk ke dalam mobil berkenalan dengan dua asisten lain bernama Erna dan Dini. Saat bersalaman, ia melihat simbol yang sama di pergelangan tangan dua rekan kerjanya itu. Dini menjelaskan jika semua pekerja yang ikut Mbah Karso memiliki tanda yang identik di pergelangan tangan mereka. Sugi berkata jika Dini sudah lama bekerja di keluarga Atmojo dan banyak pengalaman di sana. Mereka pun melenggang pergi melintasi hutan belantara hingga beberapa jam lamanya. Perjalanan panjang itu membuat Sri dan Erna ketiduran hingga mobil masuk ke jalan berbatu. Mereka terbangun dengan penuh tanda tanya. Sugi turun dari mobil untuk melakukan tugasnya, yaitu memberi persembahan di bawah pohon berpayung muto sebagai pembatas area. Sugi melupai telapak tangannya sendiri agar darah segar bisa mengalir ke dalam cawan persembahan. Setelah melakukan ritual singkat, Sugi kembali ke dalam mobil dan membawa 3 asisten itu ke rumah tua di tengah hutan. Mereka turun bersamaan menuju ke rumah tua itu untuk menjalankan tugas khusus dari Mbah Karso. Sambil memasuki rumah, Sugi menjelaskan jika di tempat itu tak ada listrik. Mereka harus menyalakan lampu minyak tepat sebelum langit gelap. Erna keheranan melihat satu ruangan yang digembok rapat dari luar. Sri turut curiga melihat tanggalan di rumah itu yang penuh dengan tanda silang merah. Setiap silangnya tertulis angka yang berhenti tepat di hari ke-1000, di mana tanda silang baru sampai ke 995. Dini menuturkan di hari ke-1000 itulah mereka baru bisa pulang. Tak berselang lama, Tamim masuk ke dalam rumah dan meminta Sugi untuk menunggu di luar. Ia meminta 3 asistennya itu untuk mengenakan kain jerik tradisional Jawa. Dini bergegas mengambil kain itu dan memberi contoh cara memakainya. Mbah Tamin berkata bahwa kain itu sudah dibasuh menggunakan kembang 7 rupa dan diasapi dengan akar wangi serta kayu cendana. Kain itu bisa melindungi mereka dari energi jahat dan membuat sosok itu tenang. Sebelum masuk ke kamar ritual, Mbah Tamin meminta Dini untuk mengambil air dari pompa manual di dapur. Sementara Sri dan Erna berdiri tepat di belakang Simbah. Sesaat pintu itu terbuka, bau mayat busuk langsung menyeruak keluar hingga menyakiti indera penciuman. Mereka pun masuk ke dalam kamar ritual yang tersimpan keranda mayat berbalut kain coklat keemasan. Tak berselang lama, Dini masuk membawa air dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Mbah Tamin menyalakan lilin sambil menjelaskan tata cara ritual Basu Sedo. Ia pun meminta Dini untuk memutar kaset tape berisi rekaman suara Mbah Karso yang berupa petunjuk dari langkah Basu Sedo. Dini membuka kain penutup keranda itu di mana bau busuknya semakin menyeruak hebat. Erna sampai hampir muntah mencium bau menjijikan yang keluar dari tubuh gadis itu. Mbah Tamin menjelaskan bahwa gadis itu bernama Dela, cucu pertama dari keluarga Mbah Karso Atmojo. Dela terkena santet dari jin paling ampuh yang berhasil menguasai tubuh gadis yang malang itu. Tubuh Dela kini dirasuki oleh makhluk jahat bernama Sengar Turi. Iblis mematikan itu bertahan di tubuh Dela selama 1000 hari untuk merebut ruh gadis itu. Jika mereka tidak melakukan ritual, maka di hari yang ke-1000 nyawa Dela bisa melayang dibawa ke alam jin dan dijadikan budak di sana. Ritual Basu Sedo atau memandikan mayat itu dilakukan untuk menenangkan iblis Sengar Turi yang gemar membuat kerusakan dan kekejaman. Ritual itu harus dimulai di saat senja tiba dan harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Setelah usai, pita kaset itu harus dikembalikan ke posisi semula. Setelah menjelaskan hal itu, Mbah Tamin meminta Dini untuk memutar kasetnya. Suara Mbah Karso terdengar memberikan acuan untuk melakukan ritual Basu Sedo, sementara Dini memperagakan sambil mendengarkan petunjuk dari kaset itu. Mereka harus menuangkan air ke dalam baskom yang diseduh dengan bunga 7 rupa yang tersedia dalam tampah. Bunga itu harus dimasukkan masing-masing sejumput sesuai dengan urutannya. Pertama, yaitu bunga mawar merah yang diikuti bunga mawar putih, melati, kenanga, sedap malam, cempaka putih, dan melati gambir. Sebelum membuka keranda, mereka harus memastikan bahwa tangan dan kaki Dela sudah terikat kencang. Ikatan itu harus dipastikan kuat dan dimulai dari sebelah kiri. Setelah tangan dan kaki terikat kuat, keranda bisa dibuka dan diletakkan di bagian kanan jasad gadis muda itu. Mbah Karso memperingatkan agar tidak membuka keranda dalam kondisi tidak terikat karena sangat membahayakan.
Setelah keranda terbuka, mereka harus membasuh tubuh Della dan kakinya terlebih dahulu hingga ke bagian perut. Setelah itu, baru wajah dan punggungnya. Sambil membasuh tubuh Della, mereka harus mengucapkan kalimat mantra bersamaan dengan suara rekaman Mbah Karso. Dini pun membasuh tubuh gadis itu hingga ke bagian kepala. Saat ia hendak membalikkan tubuh Della, tiba-tiba iblis itu terbangun dan langsung menggigit tangan Dini hingga mengucur darah segar cukup banyak. Mbah Tamin langsung menenangkan iblis itu dengan kembang 7 rupa. Iblis dalam tubuh Della mengerang kesakitan sembari berkata jika mereka semua adalah manusia bejat. Iblis itu bahkan meludahi wajah Mbah Tamin yang berusaha melumpuhkan kekuatan jahat yang bersemayam di tubuh Della. Sementara itu, Dini tampak sangat ketakutan dan merintih kesakitan. Melihat hal itu, Sri langsung minggat dan membawa semua barang bawaannya keluar dari rumah itu. Erna yang panik ikut keluar bersama Sri meski mereka tak tahu arah pulang. Sri tetap nekat pergi sambil berkata jika dirinya tak akan sanggup bekerja dengan hal semacam itu. Karena hujan mulai gerimis, Sri mempercepat langkahnya dan berlari menuju ke ujung desa. Erna ikut lari mengikuti Sri yang tampak semakin lemas dan kelelahan. Ketika mereka sampai di Payung Muto, Sri dan Erna sama-sama mimisan hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Sugi langsung menyelamatkan mereka berdua dan membawa kembali ke rumah tua. Saat tersadar, darah masih menetes dari hidung mereka berdua. Mbah Tamin menegaskan bahwa Erna dan Sri sudah membuat perjanjian yang tak bisa dilanggar. Area sekitar rumah itu telah dipagari secara gaib untuk menghalangi Della juga para perumatnya. Mereka hanya perlu membasuh dan menjaga Della selama 4 hari ke depan sampai ritual 1000 hari itu berakhir. Mbah Tamin pun melenggang pergi bersama Sugi meninggalkan rumah tua hingga hitungan hari ke-997 pun bermula. Dini mencoret tanggalan di hari ke-996 yang telah mereka lewati sebelumnya. Malam itu mereka masih belum bisa tidur membicarakan sosok Della yang disantet orang dengan sangat keji. Dini menuturkan bahwa keluarga Atmojo memiliki banyak musuh. Sejak dirasuki Sengar Turi, Della sudah membunuh banyak anggota keluarga termasuk ayah dan ibunya sendiri. Della berhasil ditangkap dan dikurung sesaat sebelum membunuh Mbah Karso. Setelah ada ritual Basu Sedo, Della dan Sengar Turi bisa dikendalikan. Sambil menyeka luka di tangannya, Dini meminta Erna dan Sri untuk saling membantu menyelesaikan tugas. Apalagi ritual Basu Sedo itu hanya tinggal menghitung hari dan mereka bisa mendapat gaji 10 juta tiap bulannya. Pagi itu, Sri dan Erna menghangatkan badan di kayu bekas api unggun semalam bersama Musang yang sibuk mencari makan. Tak berselang lama, Dini yang baru selesai mandi meminta Sri dan Erna untuk ikut memompa air di dapur. Dini menunjukkan cara untuk memompa air secara manual di mana air itu digunakan untuk membasuh tubuh Della. Mereka harus mengisi ember hingga penuh dan memindahkan airnya ke baskom yang kemudian dicampur dengan bunga 7 rupa. Dini bertanya siapa yang mau ikut membasuh Della nanti sore. Karena Sri masih ketakutan, akhirnya Erna menawarkan diri. Dini meminta mereka berdua untuk belajar memompa air hingga ember terisi penuh. Siang itu, saat Sri melintas di depan kamar Della, ia mendengar suara wanita minta tolong. Sri mendekati pintu dan melihat ada bayangan melintas di bawah pintu itu. Ia mengintip dari lubang kayu dan menyaksikan sendiri posisi keranda itu masih tertutup rapat seperti semula. Sri bergegas pergi ke dapur dan menceritakan hal itu pada Dini. Senior mereka itu berkata jika suara itu bukan Della melainkan Sengar Turi yang hendak mengelabui mereka. Dini masih sibuk dengan pompa dapur yang mendadak macet dan tak bisa digunakan. Ia takut tak bisa menjalankan ritual jika tak ada air di rumah. Karena hari sudah sore, Della meminta Emma untuk membasuh Della sendirian. Sementara ia memperbaiki pompa itu dibantu oleh Sri. Erna bergegas melakukan tugas dengan air di ember seadanya. Dini meminta Sri untuk mengambil mur di kotak perkakas yang berada di depan pintu kamar Della. Sri bisa mendengar suara kalimat mantra yang dibaca Erna dari dalam kamar, namun suara itu terdengar sangat berbeda dengan suara asli Erna. Malam itu, hari sudah masuk ke hitungan 998. Mereka bertiga tidur satu rajang dalam satu kamar yang sama. Saat Sri menutup mata, ia masuk ke dalam mimpi di mana tubuhnya berada di bawah lubang tanah. Sri mendengar suara orang minta tolong dan bergegas lari mengejarnya. Di atas ladang tebu tampak ada 2 pergerakan manusia yang saling mengejar. Sri mendengar suara Della yang disembunyikan di dalam rumah gubuk tua. Nah, sosok pria berbaju hitam misterius muncul tepat di belakangnya dan
Sri terkejut bukan main melihat rumput hijau berada di tangannya. Bahkan di kaki gadis itu juga tertempel rerumputan yang terinjak saat ia berlari di ladang mimpi. Erna datang dan mengajak Sri sarapan di luar. Sri menceritakan mimpinya itu pada Dini dan Erna. Dini tak terlalu peduli dengan mimpi kawannya itu. Ia berkata jika Sri kelelahan dan terbawa mimpi. Sri sampai menunjukkan daun tebu yang terselip di tangannya. Dini meminta dua rekan kerjanya itu agar tetap tenang karena tugas mereka hanya tersisa 2 hari lagi. Sore itu giliran Sri yang melakukan ritual basuh sedo. Gadis itu pun masuk ke kamar Dela dengan membawa seember air juga lampu minyak sebagai penerangan. Kamar Dela harus selalu gelap di mana keranda itu tidak boleh dibuka sebelum tubuh Dela diikat kencang. Saat Sri menyalakan lampu minyak di atas keranda, ia melihat beberapa mahkota bunga terserak di lantai. Tanpa pikir panjang, Sri menutup pintu bersiap untuk melakukan ritual. Ia memutar mundur kaset itu hingga ke semula dan mulai menjalankan ritual. Naas, suara dalam kaset keranda itu tidak terdengar mulus seperti biasanya. Sri mendengar suara Dela yang merintih memanggilnya. Dela berbicara dari dalam keranda menanyakan nama dari para pembantu yang merawat tubuhnya selama ini. Sri membuka kain keranda itu sambil berbincang dengan sang majikan. Dela meminta Sri untuk lebih mendekat lagi karena ia sangat ingin melihat wajah orang lain dengan jelas. Sri membuka keranda itu dan duduk di samping Dela. Ia menceritakan mimpinya semalam yang bisa mendengar suara Dela dengan jelas disekap di dalam rumah tengah ladang tebu. Suara kaset rekaman Mbah Karso mengejutkan Sri. Rekaman itu terus berulang seperti kaset rusak. Mbah Karso menuturkan jika keranda Dela harus dibuka dan tali pengikat dilepaskan. Sri berusaha memutar mundur kaset itu lagi, namun alat pemutar kaset itu beserta lilin dan lampu minyak mati seketika. Sri buru-buru menyalakan korek api untuk penerangan, namun tiba-tiba sosok jin Banarogo tampak melayang dengan setengah badan tepat di ujung kamar. Tak hanya itu, sosok kepala hantu wanita Sengar Turis juga terlihat bertengger di atas meja meniup lilin yang menyala terang. Sri kembali menyalakan lilin itu, sementara Dela terus merintih dan meminta tolong. Dela berkata jika dirinya sangat ketakutan dan meminta Sri untuk mendekat kepadanya seketika itu. Sosok Dela berubah menjadi Sengar Turis yang berwujud mengerikan dengan bagian perut yang menganga lebar. Mendengar suara teriakan Sri, Dini langsung masuk untuk menyelamatkan juniornya itu. Dini bergegas mengenakan kain jarik dan membantu Sri untuk melakukan ritual basuh sedo. Ia tampak kesal karena Sri tidak menjalankan ritual dengan semestinya. Dini bertanya pada Erna apakah ia melakukan ritual dengan benar. Erna tampak gugup dan berkata jika ia melakukan basuh sedo dari awal hingga akhir. Sri yang ketakutan hendak bercerita kejadian aneh saat membasuh Dela, namun Dini melarangnya dan meminta mereka untuk segera istirahat. Malam itu masuk di hari ke-999 di mana ritual hanya tinggal 2 hari lagi. Sri kembali bermimpi berada di lubang tanah dan mendengar suara Dela minta tolong. Sri berlari ke gubuk yang berada di tengah ladang tebu. Tiba-tiba bayangan seorang pria dengan kapak muncul tepat di belakangnya. Sri kembali terbangun dengan rambut yang patah terpotong sabetan kapak dari pria di mimpinya itu. Ia bergegas keluar untuk melakukan kegiatan harian. Saat mengumpulkan kayu bakar, Sri melihat Erna hendak membuka pintu kamar Dela. Tak berselang lama, Mbah Tamin datang bersama Sugi dengan membawa kotak kardus. Dini langsung menyambut kedatangan mereka sambil berbincang terkait keanehan pasca ditinggal Mbah Tamin. Erna dan Sri ikut membantu menurunkan barang dari mobil bersama Sugi. Dengan terpal dan cangkul, Sugi menggali tanah di halaman depan rumah hingga tak kunjung usai sementara hari semakin senja. Melihat Mbah Tamin hendak membuka kamar Dela, Sri menceritakan kejadian aneh yang menimpanya kemarin. Mbah Tamin sudah mendengar cerita itu dari Dini. Ia berkata jika suara kaset itu berubah karena ulah si Sengar Turi yang hendak memperdaya manusia. Sri juga menceritakan mimpinya yang berada di kebun tebu hingga menemukan gubuk tua di sana. Mbah Tamin menyarankan Sri untuk tetap tenang apalagi ritual hanya kurang sehari lagi. Setelah itu mereka bisa kembali pulang dan menjalani kegiatan seperti sedia kala. Mbah Tamin masuk ke dalam kamar Dela untuk memeriksa kondisi cucu sang majikan. Setelah usai, Mbah Tamin dan Sugi melenggang pergi sementara Sri, Dini dan Erna masih tetap tinggal untuk melakukan ritual terakhir. Penasaran dengan pekerjaan Sugi, mereka membuka terpal tepat di atas lubang tanah itu. Ternyata Sugi menyiapkan liang lahat entah untuk mengubur siapa.
Sebelum senja tiba, Dini dan Erna sudah berada di dapur untuk memompa air. Mereka mulai berpikir macam-macam, takut ada salah satu yang mati. Erna mengajak Sri untuk kabur saat ada kesempatan. Mereka harus segera ke dukun sesampainya di kota nanti. Dini muncul di belakang mereka memperingatkan bahwa ritual kali ini tidak boleh salah lagi. Sri masuk ke kamar itu ditemani Dini yang langsung menyalakan lilin sambil menyalakan kaset rekaman suara Mbah Karso. Saat diputar, kaset itu sudah berjalan sampai membasuh kaki. Sri langsung berkata jika kemarin kejadian persis seperti itu. Dini memutar mundur kaset itu hingga kembali ke awal. Setelah berputar dengan benar, Sri bergegas menuangkan air ke baskom, namun ternyata ember itu telah kosong karena airnya bocor. Sri berlari kembali ke dapur mengambil air dengan ember yang ada. Karena alat pompa manualnya rusak, ia tak bisa mendapatkan cukup air sementara matahari sudah mulai terbenam. Dini berlari ke dapur untuk membantu Sri, sementara pintu kamar Della dijaga oleh Erna. Setelah airnya cukup, mereka masuk kembali ke kamar itu, namun Della sudah menghilang dari atas ranjang. Ternyata gadis itu berada di sudut kamar membelakangi pintu dan menghadap ke dinding kayu. Perlahan, Dini memanggil nama gadis itu sambil merayunya agar tidur di atas keranda. Seketika itu, lilin penerangan padam di mana kamar tampak gelap gulita. Dini berlari menyalakan lilin, namun Della kembali menghilang. Dini mencari keberadaan gadis itu bersama Sri hingga tiba-tiba mendengar keributan di kamar. Erna bergegas masuk untuk menyelamatkan Dini dan Sri. Mereka bingung mencari keberadaan Della yang tak terlihat di kamar. Seketika itu, kaki Erna diseret oleh Della dan disiksa sampai sekarat. Della berteriak jika Erna adalah bocah kliwon sambil membenturkan kepala Erna ke tanah dan menggigit pundaknya. Dini yang hendak menyelamatkan Erna pun terpental jauh, sementara Sri menyiram air kembang ke tubuh Della. Gadis itu semakin lemah dan tak sadarkan diri. Dini dan Sri bergegas mengangkat tubuh Della kembali ke keranda dan mengikat tangan serta kakinya. Della yang kerasukan berkata jika mereka semua adalah bocah kliwon yang pantas dijadikan tumbal. Meski kesakitan, Erna masih bisa bangkit dan membantu Dini dengan tangan yang berdarah-darah. Malam itu tepat di hari ke-1000 di mana Dini sibuk membasuh luka gigitan di pundak Erna. Mereka membicarakan kejadian sebelum Della lepas dari keranda. Erna mengaku tak mendengar apapun saat berjaga di depan pintu kamar Della. Erna mulai berpikir jika mereka bertiga itu sebenarnya adalah tumbal karena sama-sama lahir di hari Jumat Kliwon. Batamin sengaja menumbalkan mereka untuk menggantikan nyawa Della. Apalagi Sugi sudah menyiapkan kuburan di depan halaman rumah. Sri sampai menangis mendengar hal itu. Ia tak menyangka pekerjaan yang dilamar akan berakhir semengerikan itu. Dini teringat kejadian masa lalu saat Della masih tinggal di rumah Mbah Karso. Ia bekerja bersama teman-teman di sana hingga suatu hari Jum dan Ranti membuat kesalahan yang fatal. Mereka berdua tidak melakukan basuh sedo sampai tuntas hingga mati di tangan Della yang mulai ganas. Tak kuat menanggung beban pekerjaan yang bertaruh nyawa, Dini sempat berangan-angan mati. Batamin adalah pria yang menolong Dini agar tidak mati bagaimanapun caranya. Ia percaya setelah ritual ke-1000 semua akan baik-baik saja. Pagi harinya saat mereka terbangun, gembok kamar Della sudah rusak dan menganga. Mereka bertiga sangat ketakutan sementara kamar Della sudah porak-poranda. Jendela kamar itu dijebol di mana tubuh Della menghilang entah kemana. Mereka bertiga langsung kalut hingga pikiran buntu tak tahu harus berbuat apa. Erna semakin yakin jika mereka bertiga memang hendak dijadikan tumbal dan dimakan oleh Della. Sri berkata jika area itu sudah dipagari gaib oleh Mbah Tamin yang kemungkinan besar Della masih berada di sekitaran hutan. Pagar yang dimaksud Mbah Tamin berupa payung muto, payung yang menancap pada tempatnya. Dini bergegas pergi bersama Erna dan Sri hingga menemukan payung muto itu kuncup tak lagi menancap di bawah pohon seperti sebelumnya. Dini bergegas membuka payung itu dan menancapkan lagi ke tanah. Kekuatan pagar gaib itu membuat Dini pucat pasi dan pusing 7 keliling seketika itu. Sementara Erna berlari ke payung lainnya dan menemukan payung itu masih menancap di tanah. Sri berada di tempat yang berbeda mencari keberadaan payung muto yang masih menancap seperti sedia kala. Ia sampai terjerembab masuk jurang di mana kepalanya hampir menancap potongan ranting tajam. Sri menangis terseduh sampai tak menyadari Della berdiri tepat di belakangnya seketika itu. Della menjerat leher Sri dengan tali yang mengikat tangannya sendiri. Untungnya Mbah Tamin datang dan langsung mengikat kedua tangan Della.
Anehnya ada seorang yang menusuk punggung Batamin dengan pisau. Rupanya itu adalah Erna yang ditugaskan untuk melepaskan Della. Ia bergegas memotong tali dari tangan Della hingga melukai Sri yang mendekatinya. Erna berkata jika ia harus melepaskan payung Muto yang dijadikan pagar goib. Selama ini, Erna lah yang menyabotase ritual Seudino hingga terkesan banyak masalah. Erna jugalah yang melepaskan ikatan di tangan Della hingga melukai tubuhnya sendiri. Erna mencabut payung Muto dan memukul kepala Dini hingga pingsan. Kini ia menyerang Sri yang tertunduk lemah di bawah hujan. Sri berusaha melawan hingga mendorong tubuh Erna ke reruntuhan dahan pohon. Gadis itu tak bergerak lagi yang ternyata kepala Erna tertusuk ranting tajam. Erna mencabut ranting itu dari kepalanya dan mati tepat di pangkuan Sri. Mereka membawa jasad Erna dan Della kembali ke dalam rumah tua. Tak berselang lama, Mbah Karso datang untuk memeriksa tubuh Erna yang tak bernyawa. Sri yang ketakutan langsung masuk kamar untuk melarikan diri. Ia takut dijadikan tersangka pembunuhan, namun Dini tetap membela Sri. Gadis itu menangis di hadapan Mbah Karso minta ampun karena telah membunuh Erna. Mbah Karso menuturkan jika semua itu bukan kesalahan mereka. Batamin menuturkan hanya darah Sri yang memiliki harum bunga Wijaya Kusuma dan arum gandrum sama seperti Sabdo Kuncoro si pengirim santet. Mbah Karso menegaskan apa yang dialami Sri dalam mimpi bukan sekedar bunga tidur belaka. Ia menjelaskan jika Sri masuk ke dunia sukma tempat Della disekap dan jiwanya dipermainkan. Selama 1000 hari berlalu, hanya Sri yang bisa berhubungan langsung dengan Della. Di hari ke-1000 itu adalah kesempatan Sri untuk menyelamatkan Della. Mbah Karso memohon pada Sri untuk menuntaskan semua tugasnya sampai akhir agar kematian Erna tak jadi sia-sia. Apalagi Della adalah cucu satu-satunya Mbah Karso. Wanita itu memohon pada Sri untuk tetap bertahan. Saat sore menjelang, Sugi memindahkan tubuh Della ke dalam liang lahat di mana kepala kambing sudah menancap di samping lubang tanah itu. Batamin berpesan pada Dini untuk melakukan ritual Basusedo sampai akhir dan jangan putus di tengah prosesnya. Ia meminta Dini untuk menjaga Sengar Turi agar tetap tenang di jasad Della sementara Sri akan melakukan perjalanan ke dunia sukma. Batamin memotong rambut Sri dan mengikat di boneka santet. Ia meminta Sri untuk masuk ke alam sukma dan membawa jiwa Della kembali ke dunia manusia. Mbah Karso membekali Sri dengan pisau pusaka untuk melawan Sabdo Kuncoro yang akan menghalangi langkahnya. Sri turun ke liang lahat untuk tidur bersama Della. Batamin menegaskan jika dunia sukma berbeda dengan alam manusia. Jika di dunia siang hari, maka dunia sukma menjadi malam dan sebaliknya. Batamin meminta Sri untuk lebih berhati-hati karena menjelajah dunia sukma di malam hari. Waktu Sri hanya sampai fajar tiba. Bila matahari telah terbit, maka hari ke-1000 telah berakhir dan nyawa Della tak bisa diselamatkan lagi. Bersamaan dengan ritual Basusedo yang dilakukan Dini, Sri berusaha untuk segera tidur dan masuk ke alam sukma. Sementara itu, Sugi menyiram sekujur tubuh Sri dengan darah kambing segar yang masih berwarna merah. Seketika itu, Sri terbangun di alam sukma yang gelap dan sepi. Sama seperti di mimpi, ia berada di lubang tanah tengah ladang tebu yang rimbun. Dengan pisau pemberian Mbah Karso, Sri melangkah menembus ladang dengan penuh waspada. Ia berlari menuju ke gubuk itu dan berusaha mendobrak masuk untuk menyelamatkan arwah Della. Di dunia manusia, Dini kehabisan air mantra yang bisa menenangkan Sengar Turi. Ia meminta Mbah Tamin untuk segera mengisinya lagi, namun Sengar Turi sudah bangkit dan menyakiti Dini. Telinga gadis itu digigit sampai lepas sementara iblis itu merangkak menghampiri Mbah Tamin. Kepala pria tua itu dibenturkan ke tanah hingga berdarah. Sugi berusaha menenangkan Della, namun Sengar Turi itu melawan dengan sangat kuat. Sri menemukan kamar penyengkapan Della, namun Sabdo Kuncoro berhasil memergokinya. Pria yang puasa mutih dan makan di warung Bumina itu langsung menyeret tubuh Sri agar menjauh dari kamar Della. Pria itu menghunus kapak dan berhasil melukai kulit kepala Sri. Dengan menggunakan pisau pemberian Mbah Karso, Sri menusuk perut Sabdo Kuncoro hingga pria itu mengerang kesakitan. Della berteriak minta tolong agar Sri mengambil kunci dari pakaian Sabdo. Setelah menemukan kuncinya, Sri membuka kamar itu dan berhasil menemukan arwah Della yang disekap di dalam kelambu putih. Sementara itu, Sugi masih berjuang melawan Sengar Turi yang menguasai tubuh Della. Kaki Sugi ditusuk pisau hingga berdarah hingga tersisa Mbah Karso sendirian di sana. Mbah Karso berkata jika Sengar Turi sejatinya adalah anaknya sebelum Kuncoro menculik dan mengambil Sengar Turi darinya. Di alam lain, Sri membawa Della keluar dari kamar, namun Sabdo kembali menyerangnya hingga pisau itu menusuk ke dada Sri.
Dela mencoba membantu menumpahkan lampu minyak hingga terbakar dan bersama Sri lari keluar dari gubuk reot. Sabdo berteriak bahwa Dela tidak boleh pergi dari rumahnya. Sri membawa Dela ke lubang tanah, namun Sengarturi menyadarinya. Sosok hantu wanita setengah badan itu kembali ke alam sukma dan menyerang mereka berdua. Sri kembali menggunakan pisau dari Mbak Karso untuk menusuk kepala Sengarturi bertubi-tubi. Iblis dari neraka itu pun melayang pergi menjauhi Sri dan Dela yang terkapar tak berdaya. Tiba-tiba Sri berhasil membawa Dela kembali ke dunia manusia dan bergegas menyelamatkan Dini yang kesakitan. Mbak Karso memeluk cucu kesayangannya itu yang telah kembali berkat ketangguhan si Sri. Di tempat lain, Sabdo Kuncoro tengah mengobati luka di perutnya setelah terkena tusukan pisau Mbah Karso. Ia menangis mengetahui Erna telah mati di tangan Atmojo. Ternyata Erna adalah keluarga Sabdo yang dijadikan pancingan. Seketika itu, Sengarturi datang untuk menagih janji Sabdo Kuncoro. Selang beberapa hari berlalu, Sri kembali ke rumah Mbak Karso untuk mengambil gaji 10 juta. Mbak Karso pun memberikan amplop berisi uang tunai sebagai imbalan. Mbak Karso meminta Sri untuk menutup rapat semua cerita dan jangan mencari tahu lebih lanjut karena pengetahuan bisa membawa manusia pada kematian. Sri justru menolak gaji dari Mbak Karso dan berpamitan pergi pada Dela dan juga Dini. Dalam perjalanan pulang, Sugi berkata jika keputusan Sri sudah benar. Jika Sri menerima uang itu, maka nasibnya akan sama seperti Sugi saat ini tak bisa lepas dari keluarga Atmojo. Ia memperingatkan agar Sri tetap berhati-hati karena Mbak Karso akan terus memaksa Sri untuk menerima dan menggunakan uang itu. Sugi menuturkan bahwa ia dulu bekerja untuk Sabdo Kuncoro, namun majikannya itu kabur tepat sebelum ada peristiwa berdarah yang menumbalkan Dela. Sabdo sangat bersedih saat kehilangan keluarga Kuncoro. Mereka mati karena santet yang dikirim oleh keluarga Atmojo. Santet itu bernama santet Janur Ireng. Seketika itu, tubuh Sabdo Kuncoro telah terpenggal berkat ulah dari Sengarturi, iblis peliharaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sri mendengar ketukan pintu di depan rumah. Tampaknya amplop berisi uang dari Mbah Karso tergeletak tepat di depan pintu rumahnya. Ia menolak uang itu dan meletakkannya di tengah jalan. Simbol di tangan pun menghilang seketika. Sugi melenggang pergi mengetahui Sri tak bisa dibodohi dan film pun berakhir. Erna yang merupakan mata-mata Sabdo Kuncoro berusaha menggagalkan ritual yang telah dilakukan Mbah Karso. Ternyata Erna menginginkan Sengarturi hidup di dalam tubuh Dela agar Sabdo Kuncoro menang dalam pertarungan santet dua keluarga itu. Di akhir film diperlihatkan bahwa Mbah Karso juga pernah mengirim santet kepada Sabdo Kuncoro hingga banyak nyawa melayang. Sabdo Kuncoro mengirim kembali santet pada Mbah Karso melalui cucu perempuannya. Namun, Sabdo Kuncoro meninggal karena Sengarturi kalah bertarung hingga tak bisa mengambil jiwa Dela. Sri tampak tak menyukai Mbah Karso dan tak mau terlibat dengannya lagi. Ia tak mau bernasib sama seperti Sugi di mana jiwanya telah tergadai pada Mbah Karso. Jika Sugi berhenti bekerja di sana, maka ia akan segera mati secara misterius. Ending film Sewu Dino masih menyisakan pertanyaan. Film yang diangkat dari tweet Twitter viral karya Simple Man ini masih akan berlanjut dengan universe-nya yang mengisahkan pertarungan santet antara dua keluarga kaya raya di Jawa bagian timur. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketarep.